Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita setiap pekannya. Walaupun jumlahnya sedikit, mudah-mudahan tidak mematahkan semangat semuanya. Insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam wasallam. serta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat ya nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Untuk kajian malam ini kita masih membahas Quran surat An-Nazi'at bagian yang kedua. Sudah sampai makna ayat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir dan tadabbur Al-Quran. Bersyukur kita kepada Allah lagi dan lagi karena karunia dan berkahnya dan fadlnya sehingga kita diberikan berbagai macam kenikmatan. Amin. Dan salah satu kenikmatan itu kita gunakan untuk mempelajari sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam rangka dan ini kebutuhan kita ya, mendalami Al-Qur'an itu kebutuhan kita. Karena memang kita harus mempelajari Al-Quran tersebut karena dia sumber acuan, sumber literatur utama dalam hidup. Takutnya kalau kita tidak sungguh-sungguh membaca Al-Quran untuk memahami isi dan kandungannya, maka kita dianggap orang yang meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qala ar-rasulu ya qaumi wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura." Mahjuro. Nah, mahjuro artinya yang ditinggalkan. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran. Meskipun ayat itu turun pada awal-awal dakwah, ya, awal-awal dakwah Islam di Makkah, maksudnya kafir Quraisy, cuman para ulama memberikan ta'liq atau komentar ya. Maksudnya yang termasuk antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang dimaksud dengan mahjura di situ adalah meninggalkan Al-Quran adalah tidak membaca Al-Quran dengan pemahaman. Dan ini tentu sangat berbahaya ya. Kalau kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai rutinitas melafalkan, ya berpahala memang, cuman tidak sampai sasaran. Ya, sama seperti kita beli obat, kita baca 3x1 sebelum makan sebagai hafalan gitu. Kira-kira gimana? Gimana dok? 3x1 sebelum makan. Tidak boleh ditinggalkan selama 3 bulan. Udah kita jadikan hafalan, tapi kita nggak minum obatnya, atau minum obatnya serampangan gitu. Nah, gitu juga Quran. Nah, kenapa berpahala membacanya meskipun nggak paham? Itu untuk memotivasi. Untuk memotivasi. Sama seperti anak-anak usia dini ya. Ya kan? Nah, kadang doa itu dinyanyikan. Ya kan? Kadang doa itu dinyanyikan gitu kan. Kemudian dihafalkan saja, nggak perlu kan dia paham artinya kan. Nah, tapi tujuannya nanti setelah dia dewasa bisa berpikir mandiri, tujuannya agar dia mempelajari lebih jauh. Seperti itu kan. Nah, itu juga dengan kita membaca. Ketika kita dapat rangsangan atau motivasi oleh Nabi, 1 huruf 1 kebaikan, 10 kebaikan kalau pakai wudhu, ya 70-80 kebaikan kalau dalam sholat, 100 kebaikan dalam sholat dikali 100 lagi, gitu seterusnya, supaya kita memantik kita untuk ingin tahu apa sih isinya gitu. Nah, kita tuh inginnya level kita naik tuh dari level
istiqomah kita maunya gitu dari PAUD ya masuk TK, masuk SD, masuk SMP, SMA, kalau bisa ke S1, S2, S3 gitu kan. Nah, itu tujuannya untuk kita mempelajari Al-Qur'an. Jadi merupakan tetap semangat ya dalam rangka menaikkan kewajiban kita mempelajari Al-Qur'an. Baik. Lalu kenapa kajian tafsir yang tahlili itu baca kitab itu jarang? Kenapa coba? Kenapa, Dok? Kenapa jarang Ustadz buka kitab untuk ngaji tafsir? Apa Kenapa? ya? Kenapa? Atau cuma ada yang masjid-masjid besar gitu? Kenapa? Gak Kenapa? paham juga mereka kali. Nah, pertama mungkin karena belum paham urgensitasnya. Kedua, tahapan dakwah kita tuh masih levelnya bawah. Tahapan dakwahnya masih level bawah. Tahapan kita tuh masih ingin mengajak orang untuk bisa baca teks secara zahir, secara tekstualnya. Makanya angka buta huruf Indonesia angka buta huruf Muslim Indonesia dalam membaca lafaz Al-Quran masih tinggi, masih 50%. Nah, jadi untuk sampai ke membaca dengan memahami kandungannya tentu sangat lebih sedikit lagi. Ada lagi di survei umat Islam yang pernah duduk di majelis ulama itu cuma 15%. Artinya dalam seluruh umat Islam Indonesia yang pernah kenal dengan ustadz dan belajar dengan ustadz langsung yang ahlinya itu hanya 15%. Kecil sekali. Ya enggak? Nah, jadi itu makanya kajian seperti itu mahal gitu. Kajian seperti ini tuh harusnya memang jadi lebih perhatian kita gitu. Semua muslim ibu kota yang literasinya lebih baik gitu. Nah, kemudian kendala yang ketiga, SDM juga, maksudnya yang mengajarkan juga gitu. Nah, karena memang tahapan dakwahnya masih di bawah, kemudian untuk menyiapkan SDM yang bisa menyambungkan ini tugas ini juga cenderung lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan sampai mana kemarin? Ma'nal ayat. Ini ayat. Ma'nal ayat ya. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ala hal ataka hadithu Musa al-ayat, maksudnya ayat seterusnya. Ya, Allah Ta'ala firman hal ataka hadithu Musa ya Muhammad, apakah telah datang padamu kisah atau Musa. Atau berita tentang Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Taib. Al-maksud min hazihil ayati tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ani min takdzibi qaumihi lah. Walamma ja'a bihi min at-tauhid wasyar'i faqassa ta'ala alaihi tarafan min qissati Musa ma'a fir'auna takhfifan alaihi wa tahdidan liqaumihi bi'uqubati tanzilu bihim uqubati fir'auna alladhi kana ashadda minhum batsha wa qad ahlakahu Allahu fa aghraqahu wa jundah. Fadhal Syekh Iwan terjemah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ke hadithu Musa, ayat itu al-maksud, tujuan daripada min hazihil ayat, dari ayat ini tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira. Penghibur hiburan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia itu yu'ani min takdzibi, ya mengcover dari pendustaan kaumnya baginya. Walamma ja'a bihi min at-tauhid wa syar'i, ketika Nabi mendatangkan ajaran tauhid dan syariat Islam. Syariat. Nah, kenapa Nabi bersedih? Masalahnya itu kan, kalau ada kata tasliyah, hiburan, berarti ada dong faktor kenapa dia sedih gitu kan. Apa sih menyebabkan dia harus dihibur? Berarti Nabi dalam keadaan berduka, sedih. Pertanyaannya, datang ayat hiburan karena Nabi sedih. Sekarang kenapa Nabi sedih? Tadi karena dihina, diolok-olok. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada beberapa perlakuan yang didapatkan. Ya seperti caci maki, olok-olok, bully, ya. Apalagi hinaan, fitnahan. Tapi kata ulama, ya,
Sebenarnya semua itu ya pemantik gitu. Inti dari kesedihan Rasul SAW sebenarnya apa? Karena Nabi itu sangat mencintai umatnya dan menginginkan kebaikan atas umatnya itu gitu. Untuk mendapatkan hidayah dan masuk surga semua gitu. Maunya Nabi begitu, kita semua selamat gitu. Ya kan? Itu keinginan besar Nabi. Dalilnya laqad ja'akum min anfusikum Harisun alaikum. azizun alaihi ma anitum harisun alaikum Harisun alaikum. bil mu'minina raufur rahim. Ghafur rahim. Nah, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang utusan dari kalanganmu sendiri, hai bangsa Arab, bangsa manusia ya. Azizun alaihi, ya berat baginya, ma'anitum harisun alaikum, sangat menginginkan bagi kalian atas keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim, dan bagi orang mukmin sangatlah sayang dan pemaafnya, santunnya. Baik. Jadi Nabi sangat menginginkan umatnya itu tanpa kecuali masuk surga semuanya, selamat dari azab Allah, selamat dari kezaliman, selamat dari kemaksiatan. Maka ketika keinginan Nabi yang luhur, yang mulia itu, ternyata di faktanya malah ditolak. Penolakannya sangat keras lagi, malah nyerang balik dan lain sebagainya. Makanya kebanyakan ayat-ayat tasliyah atau kebanyakan dari Al-Quran itu sebenarnya mengandung makna hiburan bagi Nabi SAW. Nah, apapun itu, ayat dalam Al-Quran mengandung tasliyah baik dalam bentuk yang spesifik atau eksplisit atau yang tidak. Nah, makanya dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengkisahan ini gitu. Seolah-olah Allah mau bilang apa? Wahai Muhammad, jangan bersedih karena telah banyak nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan perlakuan yang serupa, bahkan lebih dahsyat gitu secara kuantitas atau kuantitas musuhnya, jumlahnya, kekuatan lawannya. Ya, coba di head to head ya antara Fir'aun dengan orang kafir Quraisy kan nggak ada apa-apanya dari segi kekuasaan mah, ya kan? Nah, kemudian tapi para nabi itu bersabar dan pada akhirnya yang dimenangkan adalah para orang-orang beriman, nabi dan para beriman. Endingnya akan baik kok gitu. Tapi ini memang jalur harus ditempuh gitu. Jalur dakwah ini tantangannya harus ditempuh gitu. Kemudian faqassa ta'ala alaihi tarafan min qissati Musa, maka Allah menceritakan sebagian ya, puzzle kecil dari kisah Nabi Musa ma'a Fir'aun, bersama musuhnya yaitu Fir'aun, takfifan alaihi, sebagai menghibur dia atau meringankan beban Nabi. Takfifan alaihi, meringankan beban Nabi, itu terjemah lebih baik. Karena mengingatkan beban yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah Allah mau bilang begini juga gitu kan. Kalau Allah berkehendak, bisa aja itu tenggelamkan itu. Siapa namanya? Si kafir Quraisy itu semuanya kan. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, bisa saja kafir Quraisy Allah lenyapkan dalam hitungan detik kan. Ya, bagaimana tenggelamnya Fir'aun dengan bala tentaranya di Laut Merah, ya kan? Jadi intinya yang mahal sebenarnya bukan kekuatan itu, mukjizat itu, tapi yakinnya pada Allah. Itu sebenarnya lebih urgent yang ingin Allah sampaikan gitu. Kemudian wa tahdidan liqaumihi. Jadi ayat tasliyah itu biasanya hiburan bagi Nabi, dia kayak pedang bermata dua, pisau dua gitu. Sekaligus tasliyah pada Nabi, sekaligus sebagai tahdid. Ya, tasliyah lawannya tahdid. Tahdid itu ancaman. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, orang musuh-musuh Rasulullah SAW. Wa tahdidan liqaumihi bi'uqubati tanzilu bihim. Yang turun kepada mereka seperti hukumannya Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun dihukum dengan cara igraq, ditenggelamkan, ya orang-orang kafir Quraisy bisa aja dengan yang lain gitu. Dan sebenarnya orang-orang kafir ini pernah dibikin kemarau sama Allah sekian lama kan. Sama mirip-mirip dengan Fir'aun juga di zaman itu. Fir'aun itu ada 9 ayat fenomena alam yang dia alami. Darah keluar di mana-mana, air berubah jadi darah. Fir'aunnya takut, minta ke Nabi Musa, ya Musa,
Coba doa kepada Tuhanmu, hilangkan ini darah-darah. Ya, semua air jadi darah. Kemudian minta ke Nabi Musa untuk dihilangkan darah tersebut. Kalau sudah hilang nanti kamu mau beriman, mau, kata Firaun. Setelah doa Nabi Musa, hilang darahnya, Firaun nggak mau beriman. Datang lagi bencana yang lain. Datang itu apa namanya? Jarad. Apa sih? Belalang. Sama belalang ya. Gitu juga habis semua komoditi ininya, pertaniannya. Pangannya. Bahkan yang belum matang pun habis gitu. Jangankan yang udah panen. Itu juga minta lagi Nabi Musa, doakan hilang, nanti kami beriman. Setelah hilang nggak beriman. Datang lagi apa namanya? Katak ya. Katak aja penuh aja bawa semua istana katak sampai ke kasurnya Firaun tuh banyak katak. Banyak cebong sama katak. Ya, bukan kampret ya, Sote. Jadi apa namanya? Itu juga sama lagi. Ada 9 ya, kejadian ya. Kemarau, ada 9 kejadian fenomena alam yang tidak biasa. Doa pada Nabi Musa alaihissalam tak doakan dan janji beriman. Ya begitu-begitu lagi gitu. Sekian kali didustai ya, mendustakan janjinya. Itu Firaun. Baik. Terakhir ya itu, ditenggelamkan saja. Wa tahdidan liqaumihi biqubati tanzilu bihim ka uqubati fir'aun allazi kana ashadda minhum batsha. Yang Firaun itu ashadda minhum batsha. Yang Firaun itu ya lebih kuat itu, batsha itu power ya. Powernya lebih kuat dibandingkan kaum kafir Quraisy. Waqad ahlakahu Allahu wa aghraqahu wa jundah. Maka Allah hancurkan mereka, binasakan mereka dan dan tentaranya. Qala ta'ala hal ataka ya rasulana haditha Musa bin Imran ya. Namanya Musa bin Imran iz nadahu rabbahu bil wadil muqaddas tuwa. Di mana Tuhannya memanggil dia di suatu tempat tempat yang suci bernama Tuwa. Di Bukit Sinai. Nah, Bukit Sinai. Bil wadi al-mutahhar al-mubarak. Di lembah yang suci dan diberkahi bernama Tuwa. Nadahu wa alamahu. Allah memanggil namanya Nabi Musa di bukit itu awalan. Wa alamahu awwala. Kemudian Nabi Musa mengajarkan. Innani anallah fa'budni. Sungguhnya aku adalah Allah Tuhanmu, wahai Musa, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah ya, firman ini surat Thaha itu ya. Annahu la ilaha illahu wa amarahu bi ibadatihi. Kemudian mengajarkan masalah tauhid dulu kepada Nabi Musa, maksudnya annahu la ilaha illahu, kemudian baru salat tazkiyah. Summa amarahu bi an yazhaba ila Fir'aun. Kemudian setelah belajar tauhid, belajar ibadah, sekarang belajar praktek langsung ya. Kalau di kuliah itu ada namanya KKN. Kuliah kerja nyata ya. Kuliah kerja praktek kalau sekarang. KKP ya, karena KKP. Atau PKL atau KP. Ya itulah istilahnya. Setelah kuliah tauhid, setelah kuliah ibadah, baru langsung diterjunkan ke dakwah. Jadi pelatihan dulu ya. Kemudian langsung pula Fir'aun lawannya. Enggak bukan ke RT dulu gitu kan, ke musola, enggak. Langsung ke Fir'aun gitu. Baik, bayangkan itu bebannya. Musa alaihissalatu wassalam. Baik. Lanjut apa? Sampai mana tadi? Itu ma'amaruhu bi an yazhaba ila Fir'aun al-Walid ibn Rayyan. Ini menurut sebagian pendapat ya, Ibnu Katsir juga mengutip pendapat ini, namanya Al-Walid ibn Rayyan. Siapa ini? Nama Fir'aun ya, Walid bin Rayyan. Kalau nama baratnya Menaftah. Menaftan bin Ramses. Ya. Menaftan bin Ramses.
Kalau nama baratnya 1200 tahun sebelum Masehi ya kira-kira umurnya. Kok nggak ada mirip-miripnya Ustaz ya? Iya nggak tahu. Oh, ini kan namanya lempeng, Arab banget ini, Al-Walid bin Rayyan. Bagus nih nama. Kalau Al-Walid. versi baratnya Manaftan bin Ramses. Nah, ulama beda pendapat itu. Ahli sejarah mengatakan siapa itu Manaftan atau Ramses gitu. Si Walid atau si Rayyan, itu ulama beda pendapat. Maksudnya ahli sejarah beda pendapat. Yang Fir'aun yang dimaksud itu siapa. Karena kalau Fir'aun itu kan bukan nama, itu gelar ya. Gelar Faraoh. Nah, tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan dua Fir'aun itu sekaligus yang berhadapan dengan Musa. Jadi yang membesarkan Nabi Musa itulah bapaknya Fir'aun yang pertama, Ramses. Atau si Rayyan itu. Kemudian yang ditenggelamkan itu adalah anaknya yang sebaya dengan dia, sama-sama dibesarkan, namanya itu Maneftan atau Al-Walid. Ya itu kan hanya perbedaan sejarah yang tidak terlalu banyak menguntungkan bagi kita kan, nggak nambah amal kita juga kan. Yang penting dia Fir'aun gitu. Yeah. Dalam Al-Quran juga Allah mengambil Fir'aun itu sebagai contoh gitu kan. Ya, contoh saja gitu. Wallahu a'lam. Ya, bagi yang tertarik silahkan diteliti ya. Ternyata namanya Asep Ustaz bukan Walid gitu. Bisa jadi. Salah satu cara nelitinya. Baik. Malik Al-Qibti, raja daripada bangsa Qibti ya. Qibti bangsa Mesir asli ya, pribumi ya. Koptik kalau bahasa kitanya, atau Egypt bahasa Inggrisnya. Di Misra. Dan ajibnya orang Mesir, negara Mesir, Arab Mesir itu juga bangga juga dengan peninggalan mereka Fir'aun itu. Jadi mata uangnya itu banyak gambar-gambar Fir'aun itu, relief apa namanya? Hieroglif apa? Tulisan itu ya. Hieroglif apa? Di Misra, di kota Mesir atau negara Mesir. Faqalahu izhab ila fir'auna innahu tagha. Dia berkata kepadanya, pergilah kamu wahai Musa dan pergi ke Fir'aun, innahu tagha. Sungguhnya dia tagha, yakni tajawazal had. Sungguh telah berlebihan atau melampaui batas. Ya. Ai ata takabbara, ya dia sombong, angkuh, wa zalama berbuat zalim, wa afhasya, mananya ya dekat juga dengan kezaliman, fi dzulmi wal fasad, ya telah bertindak di luar batas dalam hal kesombongan, kezaliman dan kerusakan. Ya, banyak kerusakan Fir'aun itu. Ya, kriminalnya luar biasa itu. Ya, dia pertama dia menzalimi hak aku Tuhan ya, sampai ke wilayah itu gitu, zalimnya gitu. Nah, kemudian memperbudak orang-orang beriman. Kemudian membunuh bayi-bayi. Kemudian ngeprank Nabi. Nah, yang dikeprank itu bukan orang, tapi Nabi yang diprank. Janji Musa nanti kalau hilang musibah ini saya beriman gitu. Ya kena prank gitu. Diulang sampai 9 kali. Ya, intinya gitulah, Fir'aun tuh luar biasa. Makanya nggak ada orang tua yang cita-cita ngasih anaknya Fir'aun kan. Saking jeleknya itu. Baik. Ila Fir'aun al-Walid bin Ar-Rayyan Malik Qibti Misra faqalahu izhab ila Fir'aun innahu tagha ay ata takabbara zalama fa afshafa fi fasad wa 'allamahu ma yaqulu lahu idzan taha ilaihi faqul hal laka ila an tazakka. Jadi dakwah itu harus dimulai dari memang dakwah itu panggilan ilahi ya. Nah, kalau nabi-nabi panggilannya langsung. Kalau kita jangan nunggu panggilan langsung. Kita ngikut Al-Quran aja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat terbaik karena melakukan dakwah, ngajak manusia dengan kebaikan. Kalau nabi-nabi langsung, Nabi Musa langsung ngomong makan ya kalimullah. Kalau kita nggak usah nunggu wangsit. Ya kan? Udah disuruh dakwah dari awal. Nanti sama juga dengan orang yang suruh berjilbab kan. Saya belum ada dapat hidayah, padahal hidayah dikasih tahu dalam Al-Quran. Quran itu kan hidayah. Nah, jadi dakwah itu memang SK-nya dari Allah langsung. Kemudian apa yang kita dakwahkan materinya ya tauhid, materinya ya ubudiyah, mengajak orang kepada tauhid dan ubudiyah, itu materi paling ininya. Kemudian tentukan targetnya,
Ya, tentukan targetnya. Kalau kita belum bisa Fir'aun, belum bisa siapa namanya? Siapa? Kalau sekarang itu yang di Amerika presidennya Donald Trump, Joe Biden. John Biden, Joe Biden. Joe Biden, Joe. Joe Biden ya. Ya kalau bisa jangan langsung ke Joe Biden gitu kan. Tapi mulai dari diri sendiri dulu, keluarga dulu, anak perempuan misalnya gitu kan. Nah, mulai ibda binafsik dari keluarga sendiri, keluarga besar, RT, RW. Kalau setiap orang melakukan islah, maka terislahlah satu wilayah gitu kan. Jadi mulailah dari yang terdekat, yang terringan, yang termudah. Nah, kalau Nabi Musa langsung Fir'aun, levelnya luar biasa itu. Kemudian targetnya jelas. Kemudian apa lagi? Tawarkan dengan bahasa yang baik. Coba lihat Allah bilang apa di sini. Hal laka apa? Hal laka ila antazakka. Hal laka ini maknanya hal laka raghbah. Apa? Ditanya baik-baik. Hal itu kan huruf istifham, seolah tuh bisa milih gitu. Hal itu apakah ya enggak, Dok ya? Harful istifham kan? Seolah dibilang apakah kamu bersedia ini gitu kan, seolah-olah menawarkan dan bisa milih juga kan. Sebenarnya apa itu? Ke bahasa Minang aja. Sebenarnya apa itu maksudnya? Agar orang itu berpikir gitu. Ya, mau berpikir, dikasih pilihan itu sebenarnya untuk ngajak berpikir sebetulnya. Kemudian ditawarkan dengan baik-baik. Halaka rakbatun fi tazkiyati an-nafs, itu maknanya. Halaka ila atazakka, apakah kamu memiliki keinginan untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri? Tawaran ini. Malah dalam ayat yang lain faqula lahu qaulan layyinan, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan apa? Bahasa yang lembut, lemah lembut. Ya. Makanya sebagian ulama itu sampai ngomong begini loh. Dakwah itu adalah tugasnya orang-orang yang memiliki kelembutan. Kalau nggak memiliki kelembutan, nggak usah dakwah. Karena asas dari dakwah itu sebenarnya adalah kasih sayang. Bayangkan Firaun yang kayak gitu, kayak monster, sebenarnya kan digampar aja kan. Kayak palanya. Tapi masih Allah bilang lembut-lembut gitu. Ditawarkannya baik-baik gitu kan. Jadi gimana tuh Musa dalam batinnya kecamuknya gitu kan. Ya kan? Ini orang mau diapain ini gitu kan. Tapi masih disuruh lemah lembut gitu. Berarti hatinya tuh harus lumer gitu. Hati seorang dai itu harus dingin gitu. Nggak bisa yang keras-keras. Itu ladan kita yo. Kita mesti sulit juga gitu kan. Kadang mukanya udah lumer, hatinya panas gitu kan. Nah, kalau dia indoor outdoor dinginnya. Outdoor itunya dinginnya gitu. Jadi apa lagi katanya? Ai ila antaslam. Taslam. Nah, wa tazku ruhaka. Ya, agar kamu menyerahkan dirimu, berserah diri kepada Allah Subhanahu. Kemudian wa tazku, dan kamu mensucikan ruhaka, afwan, rauh pergi. Ruhaka, ruhnya, batin kamu. Jadi yang disuruh membersihkan tuh ya apa sih? Firaun disuruh bersih, dia udah raja kok. Apanya yang dibersihin? Giginya. Apanya badannya? Hal ila antazakka, maukah kamu bersihkan diri gitu? Apanya yang diajak bersihin? Yang kotor dari Firaun itu apa? Enggak badannya bersih kok. Dia raja kok. Ya kan? Yang dibersihkan itulah hati dan pikirannya. Dengan apa dibersihkan? Wa tathhir bil islami wa ahdika. Jadi Islam itu untuk membersihkan hati dan pikiran dan jasad juga sebenarnya gitu kan. Misalnya syariat puasa ya detoksifikasi. Bisa dalam rangka itu, Dok ya. Membersihkan sel-sel yang mati itu dimakan, dihabiskan gitu. Kuman-kuman bakteri yang jelek itu kita wudhu juga membersihkan jasad, cuman lebih penting dari semua itu adalah hati di dalam gitu.
Taib. Wa tathhir bil islami wa ahdika. Maka ada ulama yang bilang ya tadi berkaitan dengan perkataan yang lembut tadi itu. Jadi seorang dai memang harus memiliki hati yang lembut ya, dingin luar dalam. Diingat tuh perkataan yang sangat masyhur gitu kan. Kalau ada orang yang dakwahnya itu menyampaikan dakwahnya itu maksa atau dengan kekerasan ya, dengan kebengisan gitu kan, maka dikatakan kepadanya gitu, kamu tidak lebih baik dari Musa dan aku tidak jahat seperti Firaun gitu. Jika Musa yang Nabiullah Kalimullah kasih Allah saja kepada Firaun masih Allah suruh lemah lembut, kenapa kamu jadi kasar ke saya gitu ibaratnya. Ya enggak? Masuk enggak itu? Ya kan? Kamu enggak lebih baik dari Musa dan aku, kalau kamu anggap aku musuh ya, musuh agama yang saya dakwahkan, aku tidak sejahat Firaun juga gitu. Nah, apalagi itu kan sama manusia ya, apalagi sama muslim gitu kan. Maka jauhilah kalau ada ya orang-orang yang mengaku dai atau mubalik cuman perkataannya jorok, kasar. Mungkin sekali dua kali kalau emosi nggak masalah, tapi kalau berterusan begitu itu masalah sebenarnya. Ada yang sifat. Sifat ya. Nggak mungkin ya. Baik. Sampai mana tadi? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Baik. Jadi ketika seseorang itu sudah menerima Islam, maka dia membutuhkan pembimbing. Sebagaimana Nabi Musa berkata, mau enggak kamu bersihkan diri ini Firaun? Mau, seandainya dia bilang mau gitu kan, baru tugas Nabi sebagai mursyid, sebagai pembimbing dia. Wa ahdiyaka, saya akan menjadi wasilah untuk menyampaikan hidayah agama ini kepadamu. Itu tuh orang yang baru tobat, orang yang baru hijrah, dia harus punya guru. Orang yang ingin mendalami agama ini harus berguru pada orang yang memahami konten agama ini gitu. Jangan tiba-tiba saya bertobat, kemudian dia belajar sendiri, otodidak sendiri, tersesat sendiri, bikin surga sendiri nanti. Eden dong, Eden. Bikin Eden nanti. Nah, jadi kalau kadang-kadang orang yang bertobat baru hijrah itu ada euforianya gitu, ngerasa udah jadi wali gitu. Udah dekat buat sama Allah nih, saya dekat sama Allah karena bertobat gitu kan. Tapi dia nggak sadar, misalnya wudunya aja masih kacau. Gimana gitu kan, sholatnya aja masih nggak tahu gitu. Fikih dia nggak paham, akidah tuh gimana sih gitu, memahaminya nggak tahu, sekedar tahu-tahu sedikit dan sangka-sangka, ya nggak bisa begitu. Agama ini dipelajari dengan sanad, dengan ilmu, dengan guru dan guru gitu. Dan di sini Musa ingin ngasih privat ke Firaun sebenarnya ini. Ya Allah, yang ngajarin agama lu tuh Nabi Firaun. Nabi yo. Bukan ustaz, bukan LCMA, bukan kiai, bukan habib, tapi nabi loh. Nah, apa ini bilang? Ila Rabb, maka hati-hati kita. Ya, ini ayatnya agak menyindir juga buat kita gitu kan. Hati-hati kalau peringatan itu datangnya lembut, kalau kita tolak, wah bisa jadi petaka Firaun itu. Ya enggak ya? Iya bisa jadi. Allah tuh jadi kadang yang membantah, jadi di akhirat itu penghuni neraka itu nggak akan berkutik, mereka akan mengakui dosa mereka. Mereka akan mengakui, memang ada dulu yang beri ketahuan saya mengajak saya tapi sayanya nggak mau, sayanya cuek gitu kan. Dia udah lembut nggak masalah gitu kan. Apa suratnya dalam surah Al-Mulk gitu loh. Laqad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma, sungguh telah datang kepada kami wa qul ja'ana nazirun, pemberi peringatan. Tapi nggak ada yang mendustai nanti di akhirat itu. Jadi kalau ada peringatan agama yang sifatnya kasar biasanya atau keras gitu kan, kena ke kitanya biasanya kita ikut. Tapi kalau ada yang lembut biasanya kita juga akan cuek. Tapi boleh jadi setelahnya adalah petaka Firaun gitu. Nah, wa ahdiyaka, maksudnya memberikan hidayah bukan Musa alaihissalam, tapi Allah melalui wasilah Nabi Musa alaihissalatu wassalam.
Fatakhsha, sehingga kamu takut. Lah, kenapa takut? Setelah dia mau belajar bertobat, seandainya nih Firaun nih, kemudian dia belajar melalui seorang guru yang terpercaya, kemudian dia fatakhsha, dia takut. Nah, fatakhsha ini kepada siapa maksudnya? Allah. Allah. Kenapa nggak ditulis Allah? Nggak, lafaz Allahnya nggak ditulis kan? Qul hal laka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kenapa nggak disebutkan objeknya? Maf'ulun bihinya kenapa nggak ada? Maksudnya kan fatakhsha Allahu kan ya? Kalau grammar standarnya kan begitu. Wa ahdiyaka ila rabbika. Kan udah ada kata wa ahdiyaka. Wa ahdiyaka anta ila rabbika fatakhshahu. Sebenarnya kan fatakhshahu. Iya. Kenapa hu-nya nggak ada atau Allahnya nggak ada? Kenapa fiilnya padahal muta'addi itu? Fiilnya muta'addi. Muta'addi itu perlu objek. Kenapa nggak disebutkan lafaz Allah atau domir yang menunjukkan Allah? Kenapa? Karena sudah maklum. Artinya nggak ada yang mesti ditakuti kecuali Allah. Karena bagi Firaun saat itu nggak ada yang ditakuti lagi kan? Dia sudah ngerasa nggak ada yang paling ditakuti dunia ini. Ana rabbukumul a'la. Kalau kita masih takut. Mau orang tua takut, mau anak takut, mau istri takut, mau ketua RT takut, pasti banyak yang ditakutkan di atas. Siapa lurah takut ya. Presiden takut, ya presiden takut. Nah, Pak Wakil PBB takut, semuanya kita takuti. Maka di sini sebenarnya isyarat halus ya, Pak. Bahwasanya yang takut itu hanya Allah. Tapi karena ini ayatnya turun berkenaan dengan Firaun, bagi Firaun itu sangat relate banget gitu. Ya enggak? Sangat relate banget karena yang enggak ada ditakutin dia gitu. Yang ditakutin ya enggak ada gitu. Cuman ramalan itu aja yang ditakut, ramalan penyihir itu. Bahwasanya nanti ada bayi yang muncul untuk menghancurkan kekuasaan dia gitu. Itu yang muncul. Kayaknya udah jam 9 ya. 9:12. Oh iya udah lewat, pantesan. Kayak udah lama gitu. Kalau kita lanjutkan ya. Pekan depan insyaallah buka sesi tanya jawab. Tafadhol ya moderator. Baik, Ustaz, terima kasih. Pekan depan pas ngabuburit ya, Ustaz. Oh iya. Pekan depan iya. Ngabuburit puasa. Udah masuk puasa insyaallah ini. Ya, nanti kita coba yang ngabuburit ya. Ngabuburit sekitar jam 5. 1 jam sebelum puasa buka. Rabu juga, hari Rabu insyaallah. Enggak. Spesial Ramadan. Enggak kayak tahun lalu. Habis subuh. Karena ada program bahasa yang Arab. lain. Ada program yang lain. Oh, ada program lain. Nah, Oke. Haus juga. Haus juga sih. Betul ya, itu haus juga ya. Nah, antum sih nggak haus, anak yang haus. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mau diskusikan. Mau nanya. Yang masalah ya bukan masalah sih. Maksudnya yang di Al-Quran juga ada ayatnya itu Firaun diselamatkan untuk menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang. Ya. Itu maksud dari yang pelajaran itu apanya Ustaz ya? Oh ya. Ayat firman Allah SWT, fal yawma najjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Itu ayatnya ya. Maka pada hari ini kami selamatkan kamu badanmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, manusia yang datang setelahmu. Kemudian ya, ayah itu artinya tanda kan? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di zaman di zaman klasik ya ulama ya agak kesulitan juga, maksudnya agak banyak ya kemungkinan penafsiran itu gitu kan. Tapi sangat realnya di abad ke-20 tahun 19 ya. 1900 berapa itu ditemukan jasad Firaun itu memang jasadnya. Allah bilang fal yauma nunajjika bi badanika. Badan kamu itu diselamatkan. Memang badan-badan Firaun itu yang kita lihat di museum itu sekarang kan? Ya. Memang diselamatkan badannya gitu. Menjadi pelajaran bagi generasi yang datang gitu. Generasi milenial.
Nah, Nah, itu penelitiannya itu karena umat Islam kan sudah tahu, maklum lah kisahnya kan, Firaun ditenggelamkan. Mungkin sama orang-orang Barat dibedah lagi jasadnya, jadi mungkin dia nggak percaya kali kalau itu Firaun tenggelam atau gimana. iya, bukti arkeologisnya menunjukkan dia mati tenggelam. Dan kenapa dia bisa awet? Ya karena banyak faktor alam juga, karena mungkin kadar garamnya tinggi gitu kan. Ya. Dan lain sebagainya. Dan ada juga tanda-tanda bahwasanya Firaun itu, ini Firaun yang fulan nih, yang tahun sekian itu. Nah, itu bukan keahlian saya tuh meneliti kayak gitu. Kita menerima hasil aja. Oh, seperti itu. Boleh jadi itu emang hikmah yang jadi apa namanya? Kabarnya emang orang tuh masuk Islam ya. Yang menemukan tuh bagaimana gitu. Coba kita lihat lagi nanti. Beritanya gimana? Terima kasih, Ustaz. Wan. Si Edward ada pertanyaan tadi, udah pada keluar aja. Apa keluar? Tadi Rahmat Pak Lurah kayaknya langsung pulang. Langsung pulang. Saya nyimak aja, Ustadz. Oh ya. Ada yang perlu diskusikan? Untuk malam ini enggak, Ustadz? Untuk malam ini enggak. Iya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup.